Bab 1283, siapa yang berani menyentuh tuan muda yang bukan orang kita? Mendengar perkataan Langito, Sanderye tiba-tiba menjadi waspada. Kali ini dia tidak melawan balik secara langsung, tetapi melesat mundur ribuan kaki jauhnya. Tetapi, begitu dia berhenti, ruang gelap di depannya tiba-tiba hancur. Dan kemudian sebuah tinju besar seperti gunung menghantam dengan keras. Pukulan itu membawa aura mengerikan bak monster iblis yang membuatnya kesulitan bernapas. Karena tidak ada jalan untuk mundur, Sanderye harus menggunakan lagi pedang menentukan hidup dan mati. Bang! Pedang itu berkelebat dalam sekejap. Dan Sanderye pun terlempar dalam sekejap. Di kejauhan, Langito melihat kejadian ini dan menjadi marah. Dia ingin mendukung Sanderye, tetapi dihentikan oleh penguasa 9 negara. Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Langito. Oleh karena itu, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Dan pihak lain tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Setelah Sanderye berhenti, dia merasakan darah di tubuhnya mengalir deras ke belakang dan seluruh tubuhnya seperti hancur berkeping-keping. Terutama lengan kanannya yang telah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Sanderye terkejut. Dia perlahan mendongak dan melihat seorang pria paruh-baya berdiri tidak jauh dari tempatnya semula. Pria paruh-baya ini sangat tinggi. 2 kali lebih tinggi dari pria biasa. Dan sangat tegap. Dia mengenakan jubah kain, memiliki bahu lebar, lengan seperti pilar, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang dahsyat. Dari dirinya terpancar kekuatan mengerikan dari monster yang mengerikan. Orang yang datang adalah Kyulo Taigu, leluhur klan siluman kuno. Kyulo Taigu menatap Sanderye, lalu tersenyum dan berkata, "Pada usia dan kondisi seperti ini, mampu menahan pukulanku tanpa mati. Sungguh menakjubkan." Sanderye menyeka darah dari sudut mulutnya dan tetap diam. Situasinya saat ini tentu saja tidak baik. Belum lagi segel jalan jahat. Energi Suan di tubuhnya hampir habis dan tidak tahan untuk bertarung terlalu lama. Jika dia terus bertarung, dia akan kelelahan sampai mati. Menunggu bala bantuan. Sanderye menoleh untuk melihat Tuan Langito yang tertahan di kejauhan. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tentu akan menunggu bala bantuan. Tetapi sekarang, dia hanya bisa mengandalkan dirinya. Seolah teringat sesuatu, tiba-tiba dia melihat tangan kanannya yang berlumuran darah gilanya. Melihat darah gila di tangannya, dia sedikit terkejut. Pada saat ini, Dao tertinggi di kejauhan tiba-tiba berkata, "Bunuh dia." Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi sungai panjang dan menghantam ke Sanderye. Pada saat ini, dia juga menyadari Sanderye sudah kehabisan tenaga dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia juga sedikit khawatir dengan kultivator pedang muda ini. Jadi akan lebih baik untuk menghadapinya sesegera mungkin. Kyulo Taigu tidak mengambil tindakan, karena dia merasa bahwa 2 lawan 1 bukanlah kemenangan yang adil. Dan alam lawan sangat rendah. Pada saat ini, Sanderye tiba-tiba mengayunkan pedang Kingsuan ke pergelangan tangannya. Darah langsung mengucur keluar. Melihat kejadian ini, Dao tertinggi yang sedang berlari ke arahnya langsung mengerutkan kening. Mengapa orang ini melukai dirinya sendiri? Tiba-tiba, darah yang mengalir keluar dari Sanderye berubah menjadi cahaya merah dan melesat ke langit. Kekuatan garis keturunan iblis gila melanda langit dan bumi. Melihat adegan ini, Sanderye tiba-tiba tertawa. Garis keturunan iblis gila dalam tubuhnya ditekan. Tetapi jika darah mengalir keluar tubuh, itu tidak akan ditekan. Tentu saja, itu sedikit berdarah. Tetapi baginya sekarang, kehilangan sedikit darah lebih baik daripada mati. Sanderye mengangkat pedang Kingsuan tinggi-tinggi. Dan dalam sekejap,
Cahaya darah langsung menembus pedang King Xuan. Saat berikutnya, dia melangkah maju dan menebasnya dengan keras dengan pedangnya. Bang! Hanya ada ledakan keras. Dan dao tertinggi benar-benar terpotong dan melayang ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, mata Qiulo Taigu tiba-tiba berkilat kaget. Dia menatap pedang King Xuan di tangan Sander Ye. Pedang ini, darah ini. Ketika dao tertinggi berhenti, dia juga sedikit bingung. Dia melihat tangan kanannya, yang memiliki bekas pedang yang dalam di atasnya. Dao tertinggi tidak marah, tetapi agak tidak percaya. Dia menatap Sander Ye di kejauhan. Sander Ye tampak normal, tetapi pedang patah di tangannya telah berubah menjadi merah darah. Kekuatan darah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan darah Sander Ye. Tentu saja, yang benar-benar mengejutkannya adalah dia belum pernah melihat kekuatan darah sekuat itu. Tentu saja, yang lebih mengejutkannya adalah dia masih bisa menggunakannya seperti ini. Dao tertinggi tiba-tiba menoleh dan menatap Qiulo Taigu. Serang bersama. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melayang ke langit dengan kedua telapak tangannya terbuka. Dalam sekejap, area ruang dan waktu tempat Sander Ye berada berubah secara langsung. Dan kemudian dia muncul di ruang dan waktu yang kacau. Evolusi Dao. Alam semesta berbintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Lalu mulai menghilang. Dan ketika bintang-bintang di alam semesta ini mulai menghilang, wajah Sander Ye di kejauhan tiba-tiba berubah. Karena dia menemukan bahwa ketika alam semesta ini mulai menghilang, kekuatan penyegelan di antara kedua alisnya dengan cepat mulai tumbuh lebih kuat. Dao Agung ini rupanya menemukan kekhasan segel jalan jahat ini. Kekuatan segel itu semakin kuat. Sander Ye tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia melompat dengan pedang King Xuan di tangannya, lalu menebasnya dengan pedangnya dengan ganas. Meskipun pedang King Xuan adalah pedang yang patah dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, tetapi tetap saja tidak dapat ditahan dengan kekuatan biasa. Sejauh ini, satu-satunya musuh yang dapat menekan pedang King Xuan adalah Fa Safan. Sander Ye menebas dengan pedangnya, membuat lubang besar di ruang waktu ini. Melihat pemandangan ini, wajah Dao tertinggi tiba-tiba berubah. Dia menoleh tajam untuk melihat Qiulo Taigu di luar ruang waktu dan berteriak dengan marah. Hentikan dia! Di luar! Qiulo Taigu menggelengkan kepalanya. 2 lawan 1. Sungguh memalukan. Sebagai leluhur klan siluman kuno, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu? Oh sial! Melihat Qiulo Taigu menggelengkan kepalanya, Dao tertinggi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Pada saat ini, Sander Ye telah merobek bagian waktu dan ruang itu menjadi beberapa bagian, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan melarikan diri dari waktu dan ruang khusus itu. Melihat Sander Ye lepas dari kendalinya, Dao tertinggi langsung geram. Dia menoleh tajam dan menatap Qiulo Taigu. Dasar bodoh! Kamu tahu kamu! Qiulo Taigu tiba-tiba bangkit dari tanah dan meninju langsung ke arah Dao Agung. Dao tertinggi! Bang! Pukulan Qiulo Taigu begitu kuat hingga langsung mendorong Dao tertinggi mundur 1000 kaki. Setelah Dao Agung berhenti, dia menatap Qiulo Taigu dan bertanya, "Apakah kamu lelah hidup?" Qiulo Taigu melirik Dao tertinggi dan berkata, "Dao tertinggi, aku datang bukan untuk mengikuti perintahmu. Sebaiknya kamu bersikap sopan padaku saat berbicara. Kalau tidak, aku akan mencabik mulutmu." Ekspresi Dao tertinggi tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia adalah Dao Agung dari peradaban kosmik tingkat 9. Semua orang kuat dari peradaban tingkat 9 harus menghormatinya. Tetapi, Qiulo Taigu dan penguasa 9 negara di depannya adalah pengecualian. Karena kedua orang ini memiliki Dao leluhur di belakang mereka. Dalam sistem
Meskipun beberapa orang adalah bawahan, jika mereka memiliki pendukung, atasan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Kyulo Taigu mengabaikan dao tertinggi yang tampak tidak senang dengan itu, dan menoleh untuk melihat Sander Ye yang tidak jauh darinya. Dia menatap Sander Ye dan berkata, "Harus kukatakan, kamu sedikit mengejutkanku. Jika bukan karena segel jalan jahat yang menekan kekuatanmu, aku khawatir dao tertinggi akan terbunuh olehmu." Mendengar perkataan Kyulo Taigu, raut wajah dao tertinggi tiba-tiba menjadi semakin buruk. Dia menatap Kyulo Taigu dengan tatapan sedingin es. Tetapi, Kyulo Taigu sama sekali tidak mempedulikannya. Dia terus menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, kita bertarung lagi." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melayang ke langit. Dan aura kuat Raja Siluman langsung menyebar dari langit dan bumi. Di udara, dia mengepalkan tangan kanannya. Dan dalam sekejap, dia muncul di depan Sander Ye. Dan kemudian, dia meninju Sander Ye dengan keras. Sederhana, langsung, tidak ada yang istimewa. Tetapi pukulan sederhana seperti itu membuat Sander Ye berubah drastis. Kali ini dia tidak memilih untuk melawan, tetapi menangkis dengan pedangnya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Sander Ye langsung mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tekanan menyesakkan lainnya melandanya. Tatapan mata Sander Ye yang ganas melintas, dan dia menebas lengannya dengan pedang. Darah mengalir keluar, lalu mengalir ke pedang King Xuan di tangannya. Saat darah gila mengalir masuk, pedang King Xuan tiba-tiba bergetar hebat, membuat suara pedang yang tajam. Saat berikutnya, Sander Ye bergegas maju dan mengayunkan pedangnya ke leluhur siluman kuno Kyulo Taigu. Bang! Begitu kekuatan kedua orang itu bertemu, tiba-tiba meledak, dan kekuatan dahsyat itu mengejutkan keduanya dan membuat mereka mundur dengan keras. Kyulo Taigu berhenti dengan cepat. Begitu dia berhenti, dia melihat ke bawah ke tangan kanannya yang sudah retak. Ada kilatan keterkejutan di matanya. Tubuh fisiknya adalah sesuatu yang selalu dibanggakannya. Tetapi sekarang, itu telah rusak. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat dao agung yang tidak jauh dari sana tiba-tiba bergegas menuju Sander Ye. Kyulo Taigu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa dao tertinggi akan begitu tercela dan melancarkan serangan diam-diam. Tentu saja, bukan hanya dia. Sander Ye juga tidak menyangka hal ini. Tetapi dia selalu waspada. Jadi ketika dao agung menyerbu ke arahnya, pedang King Xuan di tangannya sudah diayunkan keluar. Cahaya pedang itu bagaikan air terjun. Bang! Dengan suara keras, Sander Ye sekali lagi terlempar. Saat dia berhenti, tubuhnya hancur total. Ketika dia bertarung dengan Raja Siluman kuno sebelumnya, dia terluka parah oleh kekuatan lawan yang kuat. Sekarang, dao agung telah memberinya pukulan berat lagi. Dan pada saat ini, dia merasa sulit untuk menanggungnya. Sander Ye menyeka darah dari sudut mulutnya dan mendongak. Pada saat ini, dao agung sudah bergegas ke arahnya. Sander Ye menarik napas dalam-dalam, menyeka segel di antara kedua alisnya. Dan perasaan tak berdaya muncul di hatinya. Dari dulu hingga sekarang, dia selalu ingin mengandalkan tekadnya yang kuat untuk menerobos segel ini dengan paksa. Tetapi semuanya sia-sia. Kemudian dia mengerti. Penindasan Dao Fasa Fan lebih unggul darinya. Dan karena alasan inilah saat ini dia tidak dapat membuka segelnya. Melihat dao tertinggi yang melaju kencang, mata Sander Ye bersinar dengan tekad. Sialan! Bahkan jika aku mati, aku akan membawa seseorang bersamaku. Tepat saat dia hendak bergerak, galaksi di kejauhan tiba-tiba mendidih. Lalu terdengar suara bagaikan guntur. Siapa yang berani menyentuh tuan muda yang... Bang!
Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan dan memusnahkan seluruh alam semesta galaksi. Bersambung.